Nah, tetapi karena PMII ini sudah dibekali dengan pemahaman gender gitu kan, maka penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kemana. Nah, perkenalkan saya Dinda Fitriani. Kalau di podcast yang sebelumnya kita mengundang Ketua Umum PCPM Pasuruan. Nah, kali ini nggak kalah spektakuler nih. Kita mengundang Ketua Kopri PCPM Pasuruan, yakni Sahabati Zumrotun Nafisa. Selamat malam Mbak Ica. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat meskipun di tengah pandemi ya. Iya. Semoga pandemi cepat berlalu juga. Amin. Biar banyak beberapa hal yang mungkin sudah kita rindukan selama 1 tahun ini. Banget. Jadi ya begitulah. Oke, sebelum kita berbincang-bincang, mungkin teman-teman mau kenal dengan narasumber kita yang spektakuler ini. Silakan sahabat Ica diperkenalkan. Saya Zumrotun Nafisa, biasa dipanggil Ica. Alhamdulillah berproses awal di PMI itu dari Universitas Merdeka Pasuruan, Mapaba tahun 2014. Jadi dulu kenapa kemudian saya mempunyai motivasi untuk ikut organisasi, sebenarnya itu lahir dari pengalaman sendiri waktu di SMA dulu. Jadi daftar OSIS. Nah, karena ada beberapa hal yang mungkin dirasa kurang layak dijadikan sebagai pengurus OSIS, akhirnya itu yang membuat memotivasi saya, men-trigger saya. Jadi nanti saya di kampus harus ikut organisasi. Nah, organisasi yang tepat, yang memang saya lahir dan dibesarkan di pondok pesantren sebagai tempat proses pembelajaran saya, waktu itu memilih PMII sebagai tempat aktualisasi saya, tempat berproses saya, tempat mengembangkan diri saya. Jadi dulu sahabat Ica ini mondok ya di pesantren? Alhamdulillah mondok di Pondok Pesantren Terpadu Alias ini yang dipimpin oleh Yai Mujib Imron. Oh, yang sekarang menjabat sebagai wakil. Betul, Bupati. wakil Bupati. Dan sampai hari ini pun saya masih berkecimpung dan diamanahi menjadi pendidik di SMA Excellent Alias ini. Tadi kan Mbak Ica cerita nih ya bahwa memilih PMI sebagai tempat untuk mengeksplor diri. Nah, kenapa sih Mbak Ica milih PMI sedangkan di sana kan banyak organisasi-organisasi lainnya seperti HMJ, BEM atau SEM atau sebagainya. Boleh diceritakan mungkin Mbak? Jadi awal mula itu kenapa harus memilih PMI ya? Karena memang di awal dan saya dibesarkan di pondok pesantren itu selalu yang menjadi hal utama dalam kita memilih sesuatu itu adalah pola berpikirnya, fikrohnya. Nah, ideologinya, ibaratnya begitu ya, prinsip-prinsip organisasinya. Nah, karena selalu didoktrin, selalu dikasih pemahaman yang seperti itu, yang kemudian akhirnya saya memilih PMI sebagai tempatnya. Kenapa? Karena yang pertama itu urusan tentang keyakinan, urusan tentang bagaimana kemudian di PMI itu ada nilai-nilai yang saya yakini itu adalah tempat yang sangat tepat untuk saya masuki. Nah, yaitu aswaja. Kenapa harus aswaja? Ya mungkin Dinda sudah tahu lah ya di PMI itu seperti apa gitu kan, bedanya dengan organisasi yang lain. Nah, kalau kita bedakan dengan organisasi intra dan ekstra itu memang sangat beda sekali. Kalau kita ngomong intra itu kan ya ada senat, ada BEM yang alhamdulillahnya juga saya juga aktif di situ. Aktif di intra juga aktif di ekstra. Jadi keduanya Mbak Ica aktif ya? Alhamdulillahnya seperti itu. Karena memang sudah men-trigger diri ya. Men-trigger harus ikut organisasi. Nah, organisasi apa itu? Ya PMI gitu. PMI karena berhaluan aswaja. Nah, kalau berbicara soal intra dan ekstra itu sangat beda sekali. Kalau kita tahu ada intra yang apa ya, bicaranya ya bagaimana kita bisa membuat event-event di kampus, bisa mengkolaborasikan
fakultatif dengan kegiatan-kegiatan yang menarik gitu kan, itu tugas-tugas dari intra. Tapi berurusan dengan ekstra itu saya menemukan hal yang berbeda. Nah, hal yang berbeda itu adalah bagaimana PMII menjadi organisasi penanaman nilai. Bagaimana kita belajar, oh iya nih, aku di PMII dapat ini gitu. Aku diajarkan ini. Dan itu yang kemudian membulatkan tekad saya harus ikut PMII. Jadi yang nggak kita temukan di organisasi lainnya, kita temukan di organisasi PMI tersebut. Betul. Nah, berbicara masalah PMI ini Mbak Caya, kaderisasi di Kopri sendiri tuh gimana sih Mbak Caya? Oke, karena memang PMI sebagai organisasi kaderisasi bagaimanapun regenerasi itu menjadi hal mutlak yang perlu kita terus bangun, perlu kita inovasi dan lain sebagainya. Nah, karena di Kopri ini organisasi yang memang khusus untuk ruang aktualisasi kader-kader putri yang ada di PMI, yang kita tahu kebutuhan dari kader-kader putri itu kan berbeda. Ada beberapa calon anggota kita yang dia kepengen masuk di PMI itu dengan latar belakang yang berbeda gitu kan. Nah, ini yang kemudian menjadi tugas Kopri. Bagaimana kemudian menginventarisir kebutuhan-kebutuhan kader putri itu sehingga mereka menemukan kebutuhan yang mereka inginkan di PMI. Oh, ternyata ini nih yang saya dapatkan. Oh, ternyata saya bisa begini di PMI gitu. Nah, berbicara soal kaderisasi, ada yang namanya, ya kalau kita awal kali masuk gitu kan ada Mapaba ya, Mapaba, kemudian ada kaderisasi berikutnya, ada PKD, ada PKL, sampai PKN. Nah, di Kopri pun juga seperti itu. Ada sekolah Islam dan gender, ada sekolah kader putri, ada sekolah kader Kopri. Nah, di sekolah Islam dan gender sebenarnya tujuannya itu sama ya. Kalau di Mapaba itu untuk memberikan keyakinan kepada calon anggota bahwa PMI ini organisasi yang tepat bagi mereka untuk mengaktualisasikan diri gitu kan, sama halnya dengan SIG. SIG itu sekolah Islam dan gender, memberikan keyakinan kepada calon anggota bahwa PMI itu organisasi yang responsif gender. Yang banyak ya teman-teman kita, orang-orang di luar organisasi kita yang mungkin beranggapan gender ini kok kebarat-baratan gitu kan, ngapain sih katanya Islam Indonesia gitu kan, kenapa harus berbicara soal gender dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tugas di Kopri. Tugasnya itu untuk memberikan pemahaman bahwa spirit tentang keadilan, spirit moderasi, spirit tentang keseimbangan dan lain sebagainya itu juga menjadi spirit yang ada di Islam. Nah, kenapa kemudian di PKD itu ada materi Nahdlatul Nisa? Karena untuk memberikan pemahaman kepada kader-kader kita itu bahwa gender ini memang ya, teori gendernya itu ditemukan oleh orang barat. Tapi tentang spirit keadilan itu jauh ada sebelum konsep gender ini ditemukan. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita pahamkan kepada adik-adik kita gitu kan, kepada kader-kader kita, sehingga mereka menganggap bahwa PMI ini memang organisasi yang responsif gender gitu. Nah, kalau berbicara lagi tentang kaderisasi tingkat kedua ya, ada PKD gitu kan, kenapa harus Nahdlatul Nisa dan lain sebagainya. Nah, keberlanjutan dari kaderisasi yang kedua di Kopri pun itu sebenarnya juga menjadi hal yang sangat penting ya, kita pahami dulu gitu kan, tujuannya untuk apa dan lain sebagainya. Nah, sebagai kaderisasi tingkat 2 di PMI, SKK itu menjadi gambaran, menjadi ruang untuk kita berikan pemahaman kepada adik-adik kita yang sudah mengenal gender sebagai dasar ya. Kalau di SG itu kan dasar-dasarnya aja, gender itu begini gitu kan. Gender itu perbedaan antara konstruk sosial yang dibangun di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah masuk ke PKD itu lebih kepada ternyata di Islam ini ada ya, kenapa harus ada kebangkitan perempuan, sejarah-sejarah perempuan di masa lalu itu ada siapa aja, itu kan juga penting kita transferkan kepada adik-adik kita. Nah, di SKK ini baru membahas tentang konkretnya. Jadi lebih kepada gerakan-gerakan praksis. Bagaimana kemudian
gender itu dijadikan sebagai sebuah analisis. Maka penting kan kalau di PKD itu ada kita mendapatkan materi analisa sosial gitu kan. Nah, analisa sosial yang memang terkenal sekarang itu kan SWOT ya. Ada SWOT. strength, ada weakness, opportunity, threat dan lain sebagainya. Nah, tetapi karena PMII ini sudah dibekali dengan pemahaman gender gitu kan, maka penting kader-kader kita, kader-kader PMII khususnya secara keseluruhan itu menggunakan gender sebagai analisa sosial. Nah, ini kan jarang sekali disinggung oleh teman-teman kita, menganggap bahwa analisa sosial itu ya udah cukup di SWOT aja gitu kan. Padahal ya itulah menjadi PR kita bersama ya. Karena bagaimanapun untuk membentuk sebuah organisasi itu juga perlu ada keterlibatan dari banyak pihak, bukan hanya di Koprinya aja, juga banyak dari PMI-nya, juga dari para alumni-alumninya dan lain sebagainya gitu. Nah, berbicara masalah gender nih Mbak Cal, di luaran sana pasti banyak yang bertanya-tanya tentang gender. Kenapa sih kok harus gender dan harus Kopri, sedangkan toh sudah ada PMII, apakah nggak cukup di PMII toh juga ada kader putra dan juga kader putri, kenapa sih harus Kopri gitu? Memang pertanyaan itu sering banget ya, sering banget dan sering menjadi blunder juga di PMII. Kenapa harus ada Kopri gitu? Karena kalau yang soal gender tadi udah dibahas ya, yang ada korelasinya dengan materi Nahdlatul Nisa. Nah, kalau kenapa harus ada Kopri? Nah, ini juga perlu kita introspeksi gitu kan. Hal yang kalau kita mau membuat sebuah perubahan itu kan yang terpenting itu berangkatnya dari kesadaran diri, kesadaran organisasi dan lain sebagainya. Nah, kita juga perlu mengukur karena lagi-lagi ya kader yang masuk di PMI itu mempunyai latar belakang yang berbeda, punya motivasi yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda, maka Kopri ini untuk bisa menginventarisir kebutuhan kader putrinya. Ada beberapa kader putri yang ketika kita kurang mempunyai jiwa kompetitif dan lain sebagainya, ada beberapa hal yang dia itu udah diajak jalan aja udah bisa lari gitu. Nah, untuk bisa menginventarisir kebutuhan yang seperti itu, maka penting ada ruang khusus sebagai pendampingan kader putri tersebut. Betul, pendampingan kader putri karena mempunyai kebutuhan yang berbeda. Nah, agar nantinya ketika kader putri ini sudah mempunyai kesadaran berpikir yang sama, itu mereka enak nanti jalannya. Udah bisa diajak untuk berkolaborasi, bisa diajak untuk berkompetisi dan lain sebagainya. Jadi gak minder gitu kan, Mbak? Betul. Kan biasanya perempuan itu aku gak iso, menisau main anan. Iya, memang. Karena ini ya, berbicara perempuan itu memang gak ada habisnya. Bener banget. Dan lagi-lagi harus berangkat dari kesadaran diri. Nah, semakin lama perempuan berdiaspora ke berbagai ruang sektor, itu tidak semua perempuan itu mampu menembus kultur yang ada di masyarakat kita gitu kan. Banyak dan perjuangan panjang yang harus kita terus lakukan, dan lagi-lagi berangkat dari kesadaran diri yang kemudian nanti bisa diimplementatifkan di kesadaran sosial. Nah, sebelum kita menentukan sikap menjadi nantinya kita mau memilih ruang mana sebagai aktualisasi kita dan untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu kita, itu kalau saya pribadi dan sering kali karena sudah melalui banyak perjalanan dan proses di organisasi, jadi hal pertama yang perlu dimiliki oleh seorang perempuan ataupun laki-laki itu adalah kesadaran. Pertama, sadari potensi. Jadi mereka itu perlu disadarkan bahwa ayo deh, kamu ini punya potensi, kamu ini bisa, kamu ini harus bersemangat dan lain sebagainya. Karena memang perempuan perlu ada effort ya, perlu ada trigger yang seperti itu. Nah, yang kedua, selain nantinya ketika mereka sudah mempunyai kesadaran, oh iya nih aku juga bisa loh ternyata ya punya seperti ini gitu kan. Dan yang kedua itu adalah integrasi. Jadi menyatukan kecerdasan yang kita miliki, yang kita tahu
Kalau di teori orang barat itu kan ada yang namanya kecerdasan manusia itu ada 4. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, dan kecerdasan transendental. Kalau biasa kita kenal sebagai IQ gitu. Kenal kan ya? Iya. Nah, kecerdasan itu yang kemudian penting kita integrasikan, penting kita satukan. Jadi kalau sudah sadar, oh ya sudah, berarti langkah yang kedua menyatukan kecerdasan kita. Menyatukan dari semua itu tersebut. Betul, setidaknya meskipun nggak punya 4 kecerdasan itu, kita sebagai seorang manusia itu punya 2 kecerdasan lah ya. Benar. Kecerdasan intelektual ada gitu kan, kemudian ada kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional itu yang ada di PMI. Bukan ini ya ada di ruang-ruang sosial, itu kecerdasan emosional. Nah, di organisasi kita, karena lagi-lagi organisasi ini ya, kaderisasi yang berbasis nilai gitu kan, di PMI itu kita secara tidak langsung itu kita diajarkan untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita. Nah, kalau sudah punya intelektual, sudah punya emosional, ya baru kita disatukan. Kan banyak ya, kalau cuma sekedar pinter aja gitu kan, ya banyak sih orang pinter, tapi banyak tapi kenapa mereka masih melakukan sikap-sikap yang kurang bijak misalkan, atau kurang mempunyai empati dan lain sebagainya, karena itu tadi, karena mereka hanya punya kecerdasan intelektual, tidak mempunyai kecerdasan emosional. Maka kenapa 85% orang sukses itu karena orang yang mempunyai kecerdasan emosional, bukan kecerdasan intelektual. Kalau cuma sekedar pintar aja kan ya baca di Google banyak lah ya, bisa kita manfaatkan gitu kan, apalagi udah di era digitalisasi. Nah, dan yang ketiga itu adalah kompetensi. Jadi kalau kita sudah sadar kita punya potensi, beda ya, potensi dengan skill itu beda. Kalau potensi itu sesuatu yang lahiriah, jadi semua manusia itu pasti punya potensi. Cuma nantinya potensi itu bisa diarahkan ke hal-hal yang lebih yang benar gitu kan, atau cuman sekedar jadi potensi aja, itu beda. Itu tergantung dari manusianya masing-masing, pribadinya. Nah, kompetensi itu nantinya ketika sudah mengintegrasi kecerdasan ini, itu bisa jadi sebuah kompetensi, bisa menjadi sebuah skill. Ibaratnya ada mungkin ini ya, orang yang nyocot gitu kan, yang bawel gitu, itu kan menjadi sebuah potensi, tapi potensi itu juga bisa menjadi sebuah skill apabila diarahkan di jalan yang benar gitu. Misal bagaimana diajarkan public speaking, bagaimana diajarkan untuk berretorika di dalam forum. Nah, itu kan bagian dari skill. Kalau cuma sekedar potensi, ya udah bawel, nyocot, banyak ngomong gitu kan, ya sudah. Jadi nanti jatuhnya itu ya tong kosong nyaring bunyian. Kan kita nggak kepengen ada hal-hal yang seperti itu ya. Karena untuk membangun sebuah sistem, membangun sebuah perubahan, itu hal yang pertama kali harus kita perbaiki adalah sumber daya manusianya. Jadi kalau sumber daya manusianya sudah dipersiapkan sedemikian matang, ya insya Allah kita secara keseluruhan bisa berjalan beriringan dan bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Nah, dan yang keempat itu baru eksplorasi. Jadi kalau skill itu sudah kita miliki, baru yang keempat itu mengeksplor, menginovasikan. Jadi nggak melulu hanya pada soal aku bisa ini, jadi aku mau fokus ini. Ya nggak cuman gitu aja. Kalau kita sudah melalui 3 langkah itu tadi, baru langkah berikutnya itu kita mengeksplor. Jadi punya pemikiran-pemikiran yang out of the box, misalkan, dan juga tidak mempunyai pemikiran yang tidak dipikirkan sama orang. Nah, itu kan penting. Karena di era disrupsi hari ini, kita itu tidak lagi tidak lagi dibenturkan dengan kompetensi yang begitu kompetisi yang begitu ibaratnya itu bukan head to head perang kayak perang yang di zaman dulu gitu. Tapi kita hari ini itu lagi perang kapasitas, perang kompetensi. Kamu bisa apa? Ayo kita kolaborasi bareng gitu. Nah, lagi-lagi dikembalikan kepada diri kita
masing-masing. Kalau kita tidak bisa menyeimbangkan di era yang seperti itu, yang hari ini, era ini kan udah sangat cepat sekali ya. Bahkan kita sebagai seorang manusia itu bisa aja digantikan sama mesin gitu. Nah, apa yang kemudian bisa kita banggakan, apa yang kemudian bisa kita jual kepada orang gitu? Ya kapasitas, integritas. Karena kalau cuma sekedar pinter, itu Google bisa. Tapi yang mempunyai nilai-nilai, punya empati, punya kepekaan sosial yang tinggi, itu jarang sekali kita temui di sekitar kita ya. Dan yang terakhir baru kontribusi. Setelah melewati semua step itu, ya kemana lagi kalau tidak kita manfaatkan kepada orang-orang sekitar. Kan kita juga sudah diperintahkan untuk ya sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Jadi sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, yang dibekali dengan otak, yang dibekali dengan hati gitu kan. Ya bagaimana sebisa mungkin kita bisa memberikan manfaat untuk makhluk-makhluk yang lain gitu. Kenapa kemudian ada korelasi di nilai dasar pergerakan kita? Yang pertama itu kan tauhid. Ya karena memang esensinya tauhid itu ya kita merdeka. Merdeka dari segala belenggu yang ada di dalam diri kita, ada di dalam pola berpikir kita, dan semuanya itu dikembalikan lagi kepada siapa? Ya kepada satu-satunya tempat kita pulang. Ya Tuhan. Nilai dasar pergerakan. Nah ini jarang sekali ini sama teman-teman kita. Ya apa ya, menganggap bahwa gender itu urusan ini aja gitu. Urusan cuman perempuan aja, urusan cuman kepemimpinan perempuan dan lain sebagainya. Padahal itu lebih kepada mindset sih kalau saya bisa bilang ya. Gender itu mindset. Jadi seberapa tinggi pemahamanmu tentang gender, maka mindset berpikirmu itu nanti akan juga mempengaruhi terhadap apa? Terhadap sikapmu. Jadi kalau kita dalam ini ya, hal yang pertama kali itu kan mindset dulu. Sebelum nanti mindset itu berubah menjadi habit, kebiasaan. Nah setelah menjadi habit, baru dia itu nanti akan menjadi sebuah result, hasil. Baru akan menjadi sebuah tindakan. Tapi kalau mindsetnya ini susah untuk dirubah, ya gimana kita bisa merubah kebiasaan kita gitu kan? Gimana kita mau memberikan perubahan terhadap orang-orang dan lingkungan kita kalau mindset kita itu ya stagnan di situ. Sedangkan dirinya sendiri gak bisa merubah dirinya. Betul, ya susah ya. Lagi-lagi mindset. Maka forum-forum yang ada di PMII, kaderisasi, ya forum-forum kaderisasi gitu ya, itu juga penting menginternalisasi nilai-nilai PMI ini kepada kader. Selain juga ada transfer knowledge gitu. Nah berbicara tentang kaderisasi tadi Mbak Ica kan sudah ada cara-cara dan langkah-langkahnya gitu. Nah pastikan dalam kaderisasi ini Mbak Ica ini punya kendala-kendala dalam kaderisasi, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Nah apa saja sih kendalanya Mbak Ica dalam kaderisasi di masa sekarang? Karena generasi milenial itu terbiasa dengan istilah you can do anything gitu kan. You can do anything, dan kita terbiasa hidup bersosial dengan koneksi kita yang sangat kompleks gitu. Yang kemudian mau tidak mau kita dihadapkan dengan situasi yang sama-sama kita tidak inginkan. Situasi yang kemudian merubah psikis kita yang harusnya kita itu bisa dengan leluasanya bersosial, sudah kita rencanakan dengan sistematis gitu kan. Ternyata ada pandemi datang. Yang memang tidak mudah ya bagi kita gitu. Tidak mudah juga bagi PMII, bagi kita semua untuk bisa beralih kebiasaan yang dari awalnya itu, apalagi di NU, dikit-dikit kumpulan gitu kan, dikit-dikit ada acara sosial gitu. Dan mau tidak mau ya kita harus bisa menyeimbangkan dan juga bisa mengikuti zaman di era yang teknologi seperti ini. Jadi kendalanya itu yang kemarin harusnya di bulan ini itu sudah selesai semua kaderisasi, karena ada COVID, karena ada pandemi, jadi tertunda. Yang biasanya itu bisa menghadirkan tokoh-tokoh nasional gitu kan, tokoh-tokoh yang bisa
dijadikan sebagai inspiratif, ya lagi-lagi karena terhalang pandemi itu tidak bisa terlaksana. Banyak loh, tapi itu juga tidak menyurutkan semangat kita ya, semangat kita untuk terus berproses, untuk terus melakukan pendampingan kepada adik-adik. Karena yang terpenting dalam kaderisasi di PMI itu, kalau saya boleh bilang, pendidikan yang paling masif, yang paling efektif untuk sebagai media internalisasi nilai-nilai ke PMI itu adalah pendidikan informal. Kalau formal kita tahu hanya terbatas ruang ya, hanya terbatas ruang waktu 2 jam, 2,5 jam udah selesai gitu, keluar forum. Ada kemudian review materi, FGD, instruktur dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting efektivitas untuk menginternalisasi nilai-nilai itu ya di pendidikan informalnya. Bagaimana kemudian kader-kader kita diajarkan untuk melakukan sebuah tanggung jawab dalam kepanitiaan gitu-gitu. Kemudian juga misalkan ngopi-ngopi, sharing-sharing di warung kopi itu kan juga sudah tidak terbatas sama waktu dan tempat ya, dimanapun bisa. Betul, di base camp atau di warung-warung kopi lah yang biasa kita ini gitu kan, sebagai media untuk untuk retorika, untuk bisa berdialektika dengan adik-adik. Maka itu sih yang selama ini ya, karena kendalanya untuk melaksanakan kaderisasi formal memang susah sekali, jadi dimasifkan di dimasifkan di pendidikan informalnya. Nah, dari kendala-kendala yang kita tidak bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang seharusnya menjadi inspirasi buat kita nih Mbak Eca ya, solusi dari kendala tersebut itu apa Mbak? Biasanya itu ya diskusi virtual, itu mungkin sudah ini ya menjadi habit baru menjadi kebiasaan baru. Terus apalagi ya ini sambil lalu lagi-lagi karena saya meyakini dan memindset diri saya bahwa kaderisasi itu tergantung dari pendampingannya di pendidikan informalnya. Jadi mau ada atau tidaknya forum-forum formal ataupun non formal itu ya tergantung bagaimana kita melakukan intensif pendampingan terhadap adik-adik. Nah, karena ini ranahnya saya kebetulan diamanahi di pengurus cabang, juga tidak mungkin langsung menyentuh ke adik-adik yang ada di basis kan, seperti itu. Ada kemudian perlu ada bisa di ini ya kolaborasi, bisa juga sama teman-teman yang ada di komisariat untuk sama-sama kita melakukan semangat baru, meningkatkan semangat baru. Bukan berarti pandemi ini yang sudah menyurutkan semangat kita berproses. Akhirnya ya wis lah aku males Mbak gitu. Ya janganlah kalau seperti itu. Dari tadi kita kan sudah berbincang banyak nih Mbak Eca ya. Mungkin sambil ngeteh dulu Mbak Eca. Boleh. Berbicara masalah perempuan ya nggak ada habisnya kan. Terus banyak muncul masalah ini, masalah itu. Nah, masalah yang kita hadapi dari dulu sampai sekarang itu komodifikasi tubuh perempuan. Seperti kayak SPG rokok, kan itu kayak menjual tubuh perempuan. Nah, kenapa nggak laki-laki aja yang jadi SPG gitu loh? Kenapa harus perempuan yang dijadikan umpan gitu? Nah, respon kita hari ini gimana tuh Mbak Eca tentang masalah tersebut? Bicara soal eksploitasi ya, kita bicara perempuan itu memang ada batasan-batasan. Kenapa kemudian di Kopri itu ada yang namanya nilai kader Kopri gitu kan, ada panca norma Kopri dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi batasan kita bagaimana kita berpikir sebagai kader PMI Putri. Nah, sejauh mana ideologi yang kita anut dalam mempercayai sebagai sebuah, bukan kebebasan sih kalau saya bilangnya, itu keadilan. Karena ngomong keadilan itu seakan-akan orang menganggapnya porsinya harus sama. Ya kan? Laki-laki melakukan apa, perempuan harus melakukan apa. Nah, kalau kita menelisik keadilan secara hakiki, sebenarnya
ini juga penting ya. Jadi ngomong keadilan itu bukan lagi ngomong sebagai porsinya harus sama, tapi bagaimana kemudian manfaat yang kita rasakan itu sama. Jadi kacamata keadilan yang perlu kita pakai itu kacamata keadilan secara hakiki, bukan secara formal. Kalau kita pakai secara formal ya 50-50. Formal ya. Tapi itu nanti impact-nya yang kita rasakan itu ya nggak begitu signifikan. Nah, berbicara soal eksploitasi perempuan, ini kan bicaranya tentang ideologi, set of idea, pola berpikir. Nah, pola berpikir ini perlu ada batasan. Kalau ada ini ya, bicara soal keadilan itu kan kita seakan-akan, apalagi gender nih, kenapa banyak yang menentang gitu kan, seakan-akan bicara soal perempuan, bicara soal gender, itu mereka mensyaratkan tentang ideologi liberalistik yang kemudian itu menjadi bumerang. Oh, berarti kan kayak gini, berarti kamu akan seperti ini kalau kamu meyakini gender, kalau kamu meyakini keadilan dan lain sebagainya. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti itu ya lagi-lagi berangkatnya dari mindset. Bisa ini ya, mindset. Nah, yang kedua tentang eksploitasi. Eksploitasi tubuh perempuan. Karena kita tahu perempuan itu kan punya jenis organ yang berbeda dengan laki-laki, pun juga laki-laki. Laki-laki juga punya organ yang berbeda. Kalau perempuan punya payudara, ada penis, ada jakun dan lain sebagainya. Itu kan organ tubuh manusia yang sudah menjadi porsi yang harus kita dapatkan dari Tuhan. Jadi kita sebagai manusia itu nggak bisa menolak itu. Nah, yang salah di sini adalah bagaimana kemudian pola berpikirnya itu yang harus kita rekonstruksi ulang. Jadi tidak menganggap tubuh manusia itu sebagai objek jualan. Tidak menganggap bahwa perempuan itu mempunyai nilai value yang tinggi dengan kita dijualkan kecantikannya, dijualkan karena dia mempunyai organ yang seksi misalkan. Laki-laki juga seperti itu kok. Enggak cuman perempuan aja, laki-laki juga banyak yang mempunyai ini ya, mempunyai tubuh yang seksi gitu. Tapi indikator seksi ini kan macam-macam. Nah, sebagai kader putri PMII, yang kita percaya Aswaja sebagai manhajul fikr, term ini kan sebenarnya bukan sebagai cuman sekedar ini ya, pola berpikir gitu. Sebagai metodologi berpikirnya bukan cuman begitu aja, tapi itu juga bisa dijadikan sebagai basis teologi. Nah, basis teologi yang perlu dan harus diyakini oleh kader-kader putri PM itu adalah dari Aswaja itu tadi. Balik lagi pada NDP. Kenapa NDP itu nilai dasar kita, nilai dasar pergerakan kita itu yang pertama adalah tauhid. Karena sejatinya kita sebagai seorang kader, sebagai seorang manusia gitu, ya memang semuanya tuh kita sebagai hamba Tuhan, udah titik. Mau Tuhan ngasih kamu organ yang seperti apa itu kan ya urusan Tuhan ya. Jadi qadarullah. Jadi kalau kita mau mikirin kenapa kita harus begini, kenapa harus seksi begini gitu, ya kan itu sudah pemberian Tuhan. Nah, tauhid, kalau tauhid kita itu sudah kita kuatkan di kader-kader kita, maka pemikiran-pemikiran yang eksploitasi tubuh perempuan itu saya yakini bisa berubah. Karena konstruk sosial itu kan memang sangat sulit ya. Cara terbaik untuk kita merubahnya yaitu rekonstruksi. Melakukan konstruksi ulang. Kalau tidak direkonstruksi, ya akan begitu-begitu terus. Karena yang kita lawan itu bukan orangnya, tapi pola pikirnya. Nah, apa solusinya? Yaitu Aswaja. Lagi-lagi balik lagi ke Aswaja. Aswaja dijadikan sebagai basis teologi oleh kader-kader putri yang nantinya muaranya pada ketauhidan. Sebagai ketua Kopri PCPM Pasuruan kan pasti punya catatan-catatan ya. Nah, dari catatan tersebut Mbak Ica kan pasti punya harapan Kopri ke depannya untuk mencapai tujuannya. Nah,
Seperti apa sih harapan Mbak Ica? Perhatian kita dalam menelisik persoalan perempuan itu semestinya bukan hanya menjadi concern organisasi perempuan ya. Perlu ada keterlibatan dari semua elemen. Karena ketidakadilan gender itu akan terus terjadi jika kesejahteraan itu dan kemanusiaan tentunya ya tidak terselesaikan secara komprehensif. Perlu kita pastikan implementasi dari sebuah kebijakan itu dari berbagai aspek, mulai dari aspek akses untuk perempuannya bagaimana gitu kan. Kemudian ada kontrolnya juga, ada partisipasinya, ada manfaatnya. Nah, kira-kira sudah terintegrasi atau belum? Nah, Kopri menjadi ruang yang sangat tepat untuk membentuk kader agar responsif gender, agar memahami bahwa gender analisis itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk menganalisa sosial. Nah, tujuan akhirnya apa? Untuk memastikan bahwa tujuan akhir dari sebuah pembangunan itu adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kemudian penting kita belajar gender mulai dari dasar dulu. Kita memahami gender dalam perspektif Islam. Kita juga memahami bagaimana kemudian gender ini dijadikan sebagai gender analisis yang akhirnya nanti untuk mencapai pengaruh utamaan gender atau pembangunan yang responsif gender gitu. Harapannya sih nggak ini ya, karena organisasi kita organisasi basis nilai, pola berpikirnya bisa diperbaiki lagi yang tentunya melalui cara-cara, melalui strategi yang tersistem. Karena kita organisasi kan punya aturan-aturannya, harus melalui berbagai kajian, tahapan. Jadi memang ini bukan menjadi masalah yang sepele ya, karena ini sudah menjadi masalah kita bersama. Nah, harapannya ya bisa kita membersamai hal itu. Ya ayo kita sama-sama, misalkan memang hal itu tidak bisa dilaksanakan atau tercapai secara keseluruhan, setidaknya kita bicara dalam lingkup kecil aja kita sudah bisa memperbarui gitu. Setidaknya pola berpikir adik-adik kita yang sudah masuk di PM itu sudah mempunyai sudah di-upgrade lah. Yang awalnya nggak percaya gender, yang awalnya menganggap bahwa perempuan hanya sebagai objek saja, itu bisa di-upgrade sehingga nantinya mau dimanapun mereka memutuskan untuk mengabdikan diri, mereka akan memandang segala sesuatu itu dengan kacamata gender analisis. Mungkin Mbak Ica punya nih statement-statement untuk perempuan-perempuan yang di luar sana. Boleh ditekan ke teman-teman. Ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana, terima kasih dan selamat menjadi seorang perempuan dengan peran dan fungsinya masing-masing. Tanpamu semua akan lebih sulit berlalu. Dorongan dan trigger yang kuat dari sesama perempuan akan membuat perempuan lain lebih semangat untuk berkarya. Jadi jangan sampai putus asa, jangan sampai pesimis terhadap apa yang kita miliki, karena setiap dari kita mempunyai kesempatan yang sama untuk bersama-sama kita menjadi insan, menjadi hamba yang bagus di mata Tuhan dalam persoalan ketakwaannya, keprofesionalannya, sehingga kita menjadi sebaik-baiknya manusia di mata Tuhan. Untuk itu terima kasih Mbak Ica sudah meluangkan waktunya memenuhi undangan dari tim kami. Sama-sama, saya sangat berterima kasih juga ya sudah dihadirkan. Kita juga berterima kasih karena kita sudah menggali ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat lah bagi kader-kader di luar sana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu podcast kita hari ini dan nantikan podcast Komana berikutnya. Bye.